COVID-19 Corona, jaga jarak, isolasi mandiri, terakhir PSBB. Penting gak sih kita patuhin? Oke, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, and namo buddhaya, health people. Welcome to Freaking Healthy. This is my channel Pasha Fun Club. Channel tentang kesehatan jiwa dan raga tentunya. Dan langsung aja, salam kenal, gue Pasha Fun Club. Ini video pertama gue banget di YouTube yang akan gue manfaatkan untuk share sih sama health people semuanya tentang pentingnya nih yang namanya PSBB nih. PSBB pendidikan sejarah sih apa? Itu PSBB ya, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini yang akhirnya harus diambil, langkah tegas yang harus diambil sama pemerintah pusat dan juga sama pemerintahan daerah di tiap daerah. Itu dikarenakan sebenarnya ya rata-rata dari kita pada bangor, pada bengal gitu kan. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita akan share, juga akan sedikit berdiskusi lah tentang apa aja sih yang boleh dan tidak di PSBB ini. Jangan lupa untuk subscribe, terus untuk like juga, serta untuk komen juga, di-share juga. Jadi supaya channel Freaking Healthy ini bisa selalu lebih baik dan juga jadi lebih yang ya lebih luar biasa lah buat teman-teman health people semuanya. Dan gue akan langsung aja. Ini akhirnya sudah ada dasar hukumnya, pembatasan sosial PSBB ini ya, pembatasan sosial berwawasan besar, berskala besar itu maksudnya ya. Ini adalah peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2020 dan juga peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Nah, ini udah langkah tegas nih. Dan nanti juga ada hukumannya loh kalau semuanya health people tuh sampai tidak taat sama yang namanya PSBB ini. Gak usah bengal-bengal lah gitu. Kita sama-sama tangani, kita sama-sama hadapi, kita sama-sama atasi yang namanya wabah corona ini dengan disiplin pokoknya. Lama pemberlakuannya itu adalah masa inkubasi terpanjang 14 hari. Dan bisa diperpanjang lagi tergantung sama kondisinya. Ini ada pelarangan kegiatan sosial dan budaya. Yang pertama itu yang dilarang, kegiatan sosial dan budaya, perkumpulan atau pertemuan politik, perkumpulan atau pertemuan olahraga. That's why buat health people yang suka berolahraga juga sekarang agak sedikit kita batasi diri. Mari kita olahraga di rumah aja. WFH juga, workout from home. Juga kan banyak pusat-pusat kebugaran atau gym itu kan yang akhirnya memutuskan untuk tutup ya. Karena untuk mendukung juga dari program yang sudah ditetapkan sama pemerintah ini. Dan kita sudah memasuki siaga wabah corona ini sudah hampir sebulan kalau nggak salah ya. Kalau gue pribadi udah sebulan karena udah 4 kali Jumatan kok gue harus mengganti Jumatan itu dengan sholat di rumah ya. Perkumpulan dan pertemuan hiburan, konser musik atau kafe atau klub itu udah ditutup. Perkumpulan atau pertemuan akademik, nah ini mungkin sekolah atau kuliah atau seminar semuanya juga sudah didisiplinkan juga. Dan perkumpulan pertemuan budaya, nah ini juga dibatasin juga. Pokoknya segala sesuatu yang tersinyalir mengandung berkumpulnya banyak orang dalam jarak yang berdekatan dan berdesak-desakan itu benar-benar dibatasi sekarang gitu loh. Karena kita tahu lah, maksudnya sebagai orang awam juga ya udahlah, mari kita sama-sama stop, berhenti saling menyalahkan. Kita menyalahkan pemerintahan pusat karena terlambat, menyalahkan pemerintahan daerah karena terlambat, menyalahkan sesama kita stop, itu masa lalu. Mari kita lihat ke depan aja sekarang lah gitu. Gimana kita sama-sama bisa bekerja sama dan memberikan yang terbaik lah buat lingkungan, buat keluarga dan juga buat negara untuk sama-sama mengatasi wabah corona ini. Semoga bisa cepat berlalu ya untuk health people. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan langsung aja yang ini. Pembatasan kegiatan, sekolah dan tempat kerja itu diliburkan full. Selanjutnya ada peraturan untuk pembatasan transportasi. Ini semua moda, udara, laut, kereta api, dan jalan raya, umum dan pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah dan jarak penumpang.
pengecualian untuk transportasi barang kebutuhan dasar penduduk. Ini pengecualian ya. Dan selanjutnya transportasi roda 2 termasuk ojek online tidak boleh mengangkut penumpang dan hanya barang. Nah, ini kemarin sempat menjadi masalah sih, sempat menjadi eh, akhirnya hampir terjadi konfrontasi tersendiri gitu loh. Jadi ada segerombolan eh, driver ojol gitu yang kayak mengadakan konferensi pers kecil gitu sih. Itu tersebar di sosial media kok. Mereka sampai mengancam bahwa tolong kalau semua ini tetap diberlakukan jangan sampai kita bertindak di luar akal sehat, ngancem ceritanya gitu. Tapi ternyata banyak komunitas juga dan banyak dari driver ojol yang lain di sosial media. Ini gue liatnya sih di Twitter waktu itu kan. Yang bilang bahwa aduh kok harus kayak gini sih ini bukan istilahnya nggak kita banget kok gitu loh, kita tetap tetap bersyukur, tetap mau mendukung peraturan ini. Toh kalau semuanya kita nggak boleh mengangkut penumpang, kita tetap bisa untuk apa namanya itu namanya ngirim barang atau untuk order makanan kayak gitu. Jadi rezeki mungkin tetap ada aja. Dan ternyata selidik-selidik akhirnya yang turun dari kepolisian juga. Turun nih Bang Jack nih. Makasih ya Bang Jack. Bang Jack turun dan ternyata yang ada di konferensi pers ini yang memanas-manasi dan memprovokasi itu ternyata bukan ojol cuy. Cuman orang luar yang mau manas-manasin suasana, dia pinjam seragam dari salah satu perusahaan ojol, terus akhirnya ya ketangkep sih. Masalah selanjutnya ntar bisa kita update di sosial media kita lah gitu. Jadi ya tidak usah memperkeruh suasana lah gitu loh. Kalau semuanya kita protes karena kita susah, kita semua juga susah kok gitu loh. Help people tahu bukan hanya kita gitu, ada pekerja-pekerja lainnya. Kalau gue di seni ya, syuting film pun juga banyak yang ditunda. Penayangan film banyak yang ditunda. Pekerjaan-pekerjaan film juga banyak yang ditunda. Terus buat teman-teman gue yang mungkin ada di industri kafe alias musisi kafe pun sekarang lagi lumayan keadaan yang karena banyak tempat, bukan banyak sih, semua tempat hiburan sudah ditutup. Di mana mereka harus kerja gitu kan. Jadi tolong begitu pula dengan pengusaha-pengusaha UMKM kecil yang omset dagangannya akhirnya harus turun. Terus banyak juga pegawai-pegawai yang harus dirumahkan juga gitu loh. Dan kita berharap ini akan mendapatkan apresiasi langsung yang lebih baik lah ya dari pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, aduh pekerjaan gue susah nih gara-gara peraturan ini, tolong lihat kanan kiri juga. Banyak kok yang lebih susah gitu loh. Jadi ya nggak usah buat provokasi-provokasi lah gitu. Kalau akhirnya kan ketangkap kan yang rugi kan lo juga. Bener kan health people kan? Ketangkep terus dipakai pasal, kena pasal, harus diadili, harus dibuat, udahlah pokoknya kita taat aja peraturan yang dikasih sama pemerintah ini. Dan lanjut lagi nih, selanjutnya adalah untuk pembatasan kegiatan keagamaan. Nah ini nih kegiatan agama, untuk agama apapun itu tolong dibatasi dan dilarang. Nah semua tempat ibadah ditutup. Ini sebenarnya bukannya maksud pemerintah untuk apa ya, kalau untuk orang-orang yang sorry to say gitu, untuk yang pada mabok agama kayaknya nih hal yang mereka protes banget gitu loh. Kita mau beribadah sama Tuhan, kenapa kalian sebagai manusia membatasi? Bukan kayak gitu bro, sis, encang, encing semuanya ya. Kita nih lagi wabah ya. Lagi wabahnya juga nggak bisa dianggap remeh. Boleh aja deh lo pada mungkin mau ngomong, gue cuma takut sama Tuhan, nggak usah takut sama corona. Gue juga gitu loh. Gue juga cuma takut sama emak gue sama Tuhan. Cuman kan ini wabah gitu loh. Wabah yang terus berevolusi akhirnya menjadi sesuatu yang menyebar dengan cepat. Bukan hanya di kelurahan lo doang health people, bukan hanya di kecamatan doang, udah di seluruh dunia. Jadi gue kembali himbau, ya kalau yang masih bengal-bengal, masih bangor-bangor, ayolah kita sama-sama lah. Sama-sama kita hadapilah gitu virus corona ini dengan sesuatu yang berguna lah. Stay at home, terus jaga keluarga, jaga lingkungan, itu aja kok gitu loh. Nggak butuh stigma-stigma yang menurut gue agak-agak bodoh sih gitu loh. Nah ini kita lanjut lagi. Kemarin sempat diprotes juga nih. Pemakaman bukan karena COVID-19 dibatasi maksimal 20 orang. Sempat ada yang protes kemarin gitu kan di sosial media.
Gimana caranya? Emang kalau bakalan tahu hari ini bakalan yang meninggal berapa orang? Hari ini bakalan dikubur berapa orang? Bambang, bukan masalah yang dikubur. Ini pembatasan untuk yang mengantar ngubur. Kalau seumpamanya ada sanak keluarga, saudara ataupun teman yang meninggal bukan karena COVID-19, untuk menuju ke pemakamannya itu dibatasi hanya 20 orang dengan tetap memperhatikan yang namanya social distancing. Itu maksudnya, bukan yang hari ini yang boleh meninggal cuma 20 gitu kan, bukan kayak gitu. Jadi yang mengantar. Sedangkan kalau yang untuk jenazah COVID-19 itu sudah ada proseduralnya ya, yang boleh memandikan, dibungkus sampai memakamkannya itu hanya petugas-petugas yang berwenang aja gitu loh. Dan selanjutnya ini ada tempat usaha yang boleh beroperasi. Nah, ini penting banget nih. Ternyata nggak semuanya. Kita nggak total lockdown kok seperti yang diberlakukan untuk beberapa negara lain. Kita nggak total lockdown gitu. Nah, tapi kalau semuanya kita sudah di peringan seperti ini, bukan total lockdown, masih banyak yang bangor juga. Nah, itu kurs lo berarti kurang mikir. Oke, nah ini tempat usaha yang boleh beroperasi itu ada supermarket, minimarket, pasar, toko bahan pangan atau bahan pokok. Tuh, semua kebutuhan lo masih bisa keluar rumah buat dibeli. Juga apotik dan toko peralatan medis masih boleh buka. Layanan ekspedisi barang masih boleh kirim-kirim. Distribusi bahan bakar, minyak, gas, energi termasuk pompa bensin masih boleh buka. Oke. Selanjutnya ada pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi. Oke. Kita lanjut lagi nih, Health People, penyedia layanan internet, penyiaran, dan layanan kabel. Semuanya masih buka, layanan kabel masih buka. Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM itu masih boleh buka semua. Toko bangunan serta toko ternak dan pertanian, kebutuhan dasar nih ya, juga masih buka juga. Rumah sakit, puskesmas, dan juga fasilitas kesehatan umum harus tetap buka juga. Terus media cetak dan elektronik juga harus tetap buka juga. Terima kasih buat rekan-rekan media cetak dan juga elektronik. Tapi gue berharap kalau bisa kalian jangan hanya mengabarkan hal-hal yang krusial tentang corona juga. Tapi lebih gencar juga, please lebih gencar juga menyebarkan kabar baik tentang kesembuhan dari pasien-pasien. Terus tentang bagaimana fasilitas kesehatan kita yang pelan-pelan mulai beranjak dari gelagapan sampai dari lebih lumayan gitu ya. Selain memang harus tetap dikabarkan korban, terus dikabarkan yang sudah terinfeksi juga. Ya itu sih, health people mungkin tahu ya. Jadi kayak dua sisi pisau yang berlawanan gitu loh. Satu sisi kita mau mengabarkan hal-hal baik supaya masyarakat semuanya nggak panik, tapi ada satu sisi lagi ketika kita mengabarkan hal baik seperti ini, banyak yang akhirnya malah nganggep remeh, malah bangor, malah baget, badung, apalah bahasanya gitu loh. Akhirnya memang kadang-kadang kita harus keras juga untuk mengabarkan dari awal tuh, apa ya, gue udah speechless kalau ngadepin orang-orang kayak gini gitu loh. Health people juga tahu lah, gue pengennya kayak langsung aja gitu loh. Nih, ada wabah corona, virusnya COVID-19, tolong stay di rumah, keluar rumah, lo ketularan, lo mati. Pengennya begitu aja, cuman kan ya dilematis ya. Ya udahlah. Ya pokoknya buat yang masih bisa mau support sesama support pemerintah, ayolah kita taat nih sama namanya peraturannya yang ada nih PSBB ya. Dan yang terakhir masih boleh buka itu adalah bank, asuransi, ATM, penyelenggara sistem pembayaran dan layanan pasar modal itu yang sudah ditentukan oleh BJ yang boleh tetap buka. Jadi pokoknya kita tetap bisa berkegiatan untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, boleh. Terus umpamanya mau ngambil uang di ATM, boleh gitu loh. Tapi tetap kita lanjut ke peraturan selanjutnya nih, health people ya. Ini tentang pembatasan nih. Pembatasan dari kendaraan yang boleh berkeliaran ya, bahasanya berkeliaran saat ini gitu loh. Aturan transportasi pribadi PSBB DKI Jakarta. Mobil dan motor kalau bisa keluar rumah itu hanya untuk kalau semuanya memang pekerjaannya masih harus bekerja, seperti tadi kan bank, fasilitas kesehatan semuanya.
silakan berangkat kerja, tapi kalau semua buat yang harusnya ada stay di rumah untuk isolasi mandiri, itu kalau bisa keluar hanya untuk berbelanja aja, kebutuhan-kebutuhan, terus eh dan yang satu hal lagi itu wajib menggunakan masker sekarang, bro, sis gitu loh. Jadi buat health people sudah wajib, karena awalnya gini, awalnya ketika wabah ini ada di Wuhan, terus ketika wabah ini menyebar di seluruh dunia termasuk di negara kita tercinta Indonesia, itu WHO masih mengeluarkan fatwa bahwa yang wajib menggunakan masker itu hanyalah penderita atau orang yang sedang dekat atau merawat si penderita gitu. Sedangkan untuk orang-orang sehat itu nggak perlu pakai masker. Tapi ternyata ya itu yang gue bilang tadi bahwa hal yang kita anggap remeh dari awal ini ternyata berevolusi menjadi sesuatu yang nakutin banget gitu loh. Nakutin dalam arti kata virus ini berevolusi dalam waktu yang sangat cepat beserta dengan penyelidikan yang lebih lanjut ya. Sekarang ini corona apa maksudnya virus COVID-19 ini bisa hinggap di seseorang tanpa adanya gejala, terus dia bisa menular ke orang lain. Ngerti gak maksud gue? Dulu kan orang yang bergejala, wah sakit baru dimaskerin gitu. Sedangkan mungkin bukannya mau nakut-nakutin ya health people ya. Kayak gue sekarang nih kondisinya ngerasa sehat gitu. Sudah sebulan lebih gue di rumah, gue ngerasa sehat. Jaga keluarga, jaga lingkungan juga. Tahu-tahu ternyata di badan gue tuh ada virus COVID-19 tanpa dampak apa-apa di gue, tanpa sakit, tapi gue jadi healthy carrier gitu, ngerti gak sih? Gue bersentuhan sama orang, orang itu bisa kena corona, bahasanya bisa kena corona, terus gue nyenggol orang, gue mungkin gak sengaja batuk atau sneezing di depan, bersin di depan orang yang akhirnya bisa tertular gitu. Itu kan bener-bener sesuatu yang perlu diwaspadai banget. Akhirnya WHO juga merubah fatwanya bahwa sekarang itu wajib semua orang kalau keluar rumah itu menggunakan masker. Dan masker ini kalau bisa sih gue himbau juga, kemarin gue lihat di sosial media banyak yang menghimbau juga yang lebih tahu kesehatan daripada gue ya. Tolong masker yang akan kita gunakan sehari-hari itu kita masker dengan bahan kain aja. Apa sih kalau kemarin bahan scuba atau bahan kain apa gitu. Sedangkan masker medis yang two ply 2 lapis atau 3 lapis itu mari kita ngalah deh biar digunain sama pahlawan-pahlawan dengan tanda jasa yang luar biasa banget. Pahlawan-pahlawan medis di garda terdepan yang nanganin semua pasien, terus yang menangani semua yang menderita dan tertular sama COVID-19, mari kita serahkan ke mereka. Dan kalau semua teman-teman punya rezeki lebih mau nyumbangan alat-alat kesehatan kayak masker ini ke mereka, harus gitu loh. Pasti adalah balasannya gitu loh. Kalian juga termasuk pahlawan yang membantu kita semua untuk menangani dan mengatasi corona di negara kita tercinta Indonesia ini ya. Oke, kita lanjut setelah masalah masker. Health people ini kalau semua punya mobil dengan kapasitas 4 orang, sedan lah ya, sedan dengan kapasitas 4 orang, itu hanya boleh diisi setengahnya alias 2 orang. Dengan catatan driver di depan dan juga 1 orang penumpang di belakang. Dan juga kalau semuanya punya ya kayak mobil minibus atau yang 7-seater ya, ada 3 susun bangku untuk 7 penumpang itu hanya boleh ditempati sama 3 orang. Jadi hampir setengahnya juga, sudah setengahnya juga. Di depan 1 orang, driver di bangku tengah 1 orang, dan juga di bangku belakang 1 orang. Oke, itu buat mobil ya. Selanjutnya buat motor itu tetap wajib menggunakan masker kemanapun mau pergi. Dan juga ada peraturan untuk motor hanya untuk 1 orang alias dilarang berboncengan. Termasuk ojol nggak boleh ngambil penumpang kan ya. Tapi ternyata kemarin gue lihat di sosial media ada keringanan lagi dari kepolisian dan juga dari pemerintah bahwa andai kata berboncengan itu ternyata yang berboncengan nih dalam satu motor 2 orang itu ternyata adalah sanak keluarga yang tinggal dalam satu rumah, itu masih diperbolehkan. Itu kebijakan terbarunya, lebih ringan lagi lah pokoknya. Dan ini tolong banget ditaatin karena kemarin gue lihat di sosial media juga sudah ada masih hukuman ringan sih bagi yang bandel berkeliaran gak pakai masker gitu ya health people ya. Masih kayak sosial, apa sih, hukuman sosial doang lah gitu loh, disuruh push up gitu kan. Sehat sih disuruh push up, mungkin disuruh squat jam juga bagi yang bandel ya gitu. Tapi sebenarnya ini ada
sanksi pidananya nih kalau selama kita bandel banget, masih bangor banget, merasa wah nggak wajar lah nih PSBB lah, ngaco lah, gue mau ngelanggar aja. Nah ini hati-hati, ada sanksi itu pidana maksimal 1 tahun atau denda maksimal 100 juta. 100 juta kan lumayan, penjara setahun. Gara-gara nggak taat, gara-gara bangor. Biarin deh. Dan kita akan lanjut nih. Ini adalah, nah ini dari Pak Polisi nih, dari kepolisian. Oke, lembaran terakhir dari kepolisian. Ini tentang berkendaraan, tadi udah dibilang ya. PSBB transportasi di DKI Jakarta. Mungkin di beberapa daerah juga sama kali peraturannya. Gunakan masker ketika berkendaraan, tetap gunakan masker. Pengendara motor, pengendara mobil tetap menggunakan masker. Selanjutnya, pengendara sepeda motor gunakan masker dan sarung tangan. Oke, gunakan sarung tangan. Seperti tadi udah kita bahas, jumlah orang 50% dari kapasitas kendaraan. Oke. Ada physical distancing juga dalam kendaraan, karena dengan peraturan tadi ya. Pembatasan jam operasional perkereta-apian dan juga kendaraan umum. Setelah kita berkendaraan, kita rutin melakukan disinfeksi untuk kendaraan setelah selesai digunakan. Oke, tidak berkendara dan bepergian jika suhu badan di atas normal atau sakit. Gitu, ini awalnya. Cuman kalau setelah kita lihat ini virus bisa berevolusi hinggap di badan orang yang sehat tanpa gejala, nah ini tolong kita pikirkan lagi. Kalau nggak perlu-perlu banget keluar rumah untuk kebutuhan pokok, ya udahlah kita stay at home dulu gitu loh. Kadang-kadang bosen, mungkin kadang-kadang masih yang punya anak bayi atau punya balita atau batita yang kadang-kadang maunya keluar rumah, ya deket-deket rumah aja lah, jangan terlalu jauh gitu, lindungin mereka juga. Karena ya ini wabah gitu kan. Dan pergerakan barang hanya untuk kebutuhan pokok. Nah, setelah kita bahas satu demi satu dan terakhir ini pasal-pasalnya nih, kalau semuanya help people, kalau lo masih ada yang mau niat bandel, niat bangor gitu kan. Ini ada nih pasal-pasalnya nih. Nah, ini gue share. Ini judulnya Jujur Kepada Kami atau Pidana Menanti Bersama Lawan COVID-19. Tuh, wah kayak pantun ya. Jujur kepada kami atau pidana menanti bersama melawan COVID-19. Keren kan? Ini ada pasal-pasalnya nih. Ada pasal 202 sampai 205 KUHP. Ada pasal 351 sampai 355 KUHP. Ada pasal 155 RUU Kesehatan. Pasal 14 UU nomor 4 tahun 1984. Jadi kejujuran menyelamatkan kita semua. Kejujuran menyelamatkan Anda dari tuduhan tindak pidana. Dan juga ada pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Jadi adik kata ada health people yang mau bandel, pikir-pikir lagi. Karena kan tadi udah gue bilang ya, hukumannya itu lumayan loh. Kalau nggak kurungan itu selama 1 tahun dan atau denda sebanyak 100 juta gitu kan. Banyak banget pokoknya, nggak worth it lah kalau memang lo ngerasa mau ngelanggar apa yang sudah diberikan sama pemerintah buat kita saling mengatasi wabah corona ini. Ya udah nggak worth it banget bro gitu loh. 100 juta penjara setahun kan ngapain, mendingan kita taat lah gitu loh. Dan untuk ini kejujuran juga sebenarnya, andai kata kita sudah merasa ada gejala kurang enak badan, ada gejala panas, ada gejala-gejala dari COVID-19 ini ya, tolong segera lapor proseduralnya, itu jangan langsung menuju ke rumah sakit yang dirujuk atau RSUD manapun, atau langsung ke ujuk-ujuk kita datang ke Wisma Atlet gitu loh. Pak, saya nih gejalanya tolong dirawat. Jangan seperti itu, ada prosedurnya. Prosedurnya adalah rapor ke puskesmas terdekat, nanti diperiksa. Terus entah bentuk pemeriksaannya apa, nanti akan dirujuk langsung harus ke rumah sakit mana, health people nantinya untuk diurus gitu. Jadi mari sama-sama kita tanggulangi dan kita atasi wabah corona ini dengan kebersamaan, dengan patuh, dan juga jangan bangor, jangan bandel gitu kan. Kita patuh aja kepada segala sesuatu yang sudah diberikan sama pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Kita saling ingetin nih buat tetangga kanan, tetangga kiri, buat teman-teman juga untuk social distancing alias jaga jarak, untuk isolasi mandiri alias self quarantine, dan juga untuk PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar.
That's all, health people. Semoga apa yang gue share ini bisa berguna ya. Dan sebelumnya gue ingin ingetin lagi untuk jangan lupa untuk subscribe, kasih like juga, serta share juga. Terus komen di comment section di bawah ini. Semoga dari komen kalian video-video dan video-video gue yang lain di masa yang akan datang itu bisa lebih baik lagi dan bisa memenuhi ekspektasi dari health people semua. Itu aja. Semoga kita bisa sama-sama bekerja sama untuk mengatasi wabah corona ini. Let's do our best gitu loh untuk bisa membantu negara kita juga mengatasi wabah corona ini. Mari saling berhenti untuk saling menyalahkan. The past is the past. Kita masih punya future yang harus kita raih bersama untuk mengatasi corona ini. So just do your best ya health people ya, buat kesehatan kita semua. Gue berharap health people bisa disiplin untuk hal ini. Jadi sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Thank you buat health people. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, and namo buddhaya health people. Bye-bye.